Saya merasa hari ini sangat exciting karena membicarakan tentang kebangkitan. Wah, itu pengharapan yang terbesar. Ya, kita semua takut mati toh. Ayo jujur aja. Ya, aku bersyukur karena saya telah mendapatkan respon banyak dari mana-mana. Terima kasih alumni dari Sekolah Doa Pelangi maupun siswa yang masih studi, bahkan yang sudah lama, bisa memberikan respon begitu jauh dari negeri-negeri lain. Wah, saya kaget sekali. Ternyata saudara, inilah penggenapan firman. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadi saudara, yang dulu pernah kami muridkan melalui program sekolah doa. Nah, ini sampai sekarang masih berjalan ya program ini. Seluruh bangsa muridku, muridnya Tuhan, bukan murid saya. Sayanya bisa mati, tapi program Tuhan tidak mati. Dan saya yakin saudara, seluruh penduduk dunia ini 7,7 miliar. Saya yakin kalau pekerjaan Tuhan terjadi, 7,7 miliar itu sedang mendengar firman Tuhan. Amin. Karena tidak terbatas loh sekarang, dunia sekarang. Kalau malaikat menolong kami dimanapun. Saya terkejut saudara, begitu banyak dari luar negeri yang memberikan respon akan renungan pribadi yang sangat singkat ini saudara. Saya nggak ngebayangin, saya cuma bilang Tuhan ini penggenap ya. Ini penggenap. Berkat apa? COVID-19. Nah, saudara, jangan pikir COVID itu tidak berguna. Ini gara-gara COVID, nah, enggak kan ada gini, enggak kepikir. Semua egois muter-muter di lingkungan sendiri. Sekarang tidak, terbuka, semua tembok terbuka. Tembok ras, tembok gereja, tembok denominasi, bahkan tembok sekat-sekat antar bangsa dan negara terbuka. Wah, luar biasa, saya jadi sangat exciting saudara. Wah, jadi kalau kita menyampaikan firman Tuhan yang benar-benar dari inspirasi dari Dia, waduh, itu nyampai di mana-mana. Saya merindukan sekali Tuhan. Saya merindukan teman-temanku semua bisa meresponi firman Tuhan tepat. Tepat. Jangan tidak tepat, meleset terus. Saya capek deh kalau meleset terus ya. Terima kasih, hari ini kita adalah pembicaraan yang ke-11. Kebetulan juga di dalam Injil Yohanes yang pasal 11. Bicara apa? Kebangkitan Lazarus. Wah, ini mah cerita kuno dari aku sekolah minggu masih kecil. Lazarus bangkit ya. Kayak cerita dongeng aja gitu ya. Benar nggak? Saya dulu semua menganggap cerita Alkitab itu dongeng loh saudara. Sebab nggak masuk akal. Ya. Sangat, otak saya tuh sangat eksak. Orang saya sekolah dulu eksakta, saya paling suka ajaran-ajaran yang hitung-menghitung. Saya paling benci ajaran yang hafal-menghafal. Ya, main logika, aduh ini apaan ya. Cerita kejadian saya anggap dongeng. Cerita Yesus saya banyak anggap dongeng, apalagi Lazarus bangkit sudah mati 4 hari. Nonsen ya. Tapi saudara, makin saya percaya, makin saya dibukakan. Saya akan men-sharingkan mengenai kebangkitan Lazarus ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, aku percaya ya Tuhan, apabila kami melayani-Mu dengan kasih kepadamu, dengan segala keterikatan kami lepaskan. Hanya wajah-Mu, hanya firman-Mu, hanya terang-Mu, hanya Roh Kudus-Mu yang kami junjung tinggi dan yang kami sebarkan. Tuhan akan menyertai hamba-Mu yang hina dina ini. Biar Tuhan semua sekat-sekat Tuhan singkirkan juga. Siapa yang layak, yang patut mendengar. Siapa yang bertelinga akan mendengar. Biar dia mendengar Tuhan. Berkat-Mu akan melanda di seluruh permukaan bumi. Dan berkat-Mu tidak akan dibatasi oleh cara manusia, budaya manusia, atau keterbatasan bahasa manusia. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu. Biar Tuhan membawa kami ke dalam situasi, kondisi, suasana seperti saat waktu Tuhan datang ke depan kuburan Lazarus.
dan apa tujuannya, kami langsung dapat menerima. Terima kasih Tuhan Yesus, demikian doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, ayat masnya hari ini adalah pasal 11 Injil Yohanes ayat 25. Ya, ini yang biasa kami sering mendengarnya, ya. Jawab Yesus mengatakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini adalah ucapan Tuhan Yesus kepada kakaknya si Lazarus, ya. Lazarus, keluarga ini adalah keluarga teman baik kayaknya ya sama Tuhan Yesus. Itu sebabnya mereka sudah nggak sungkan-sungkan gitu ya. Ini adik kecil ini sakit terus meninggal, langsung aja panggil Yesus ya. Karena memang ada keakraban di tengah-tengah mereka. Tetapi yang aneh, Tuhan Yesus bersama beberapa murid waktu itu. Dia nggak bilang, ayo langsung kita pergi cari Lazarus bangkitkan. Dia enggak, dia malah mau, enggak mati, dia tidur, ya tah? Nah, ini penasaran nih murid-muridnya. Hah? Orang bilang mati, aku dengar sendiri mati, kok bilang tidur? Wah, pengen tahu ini ya. Akhirnya kan murid-muridnya pada ngikutin terus. Jalan 4 hari loh, baru sampai. Ikut, karena pengen tahu, pengen buktikan ya. Ini Tuhan Yesus ini tidur, mati kok bilang tidur gitu ya. Dan juga sekeliling orang-orang Yahudi yang ada di desa yang namanya Betani itu. Nah, ini jawaban Yesus kepada si Marta. Waktu Marta datang menyambut Yesus di tengah-tengah jalan sebelum sampai rumahnya. Aduh Tuhan, kalau kamu datang lebih awal adikku pasti tidak mati. Aduh, kamu sudah terlambat, sekarang udah mati. Ya. Tapi Yesus tenang-tenang bilang, oh enggak. Apa? Akulah kebangkitan, akulah kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati. Walaupun sudah mati. Dia akan hidup walaupun sudah mati. Nah, lalu pegang ini. Ditanya, Marta kamu percaya enggak? Percaya, apa iya? Itu, ya tak? Nah, langsung dia ikut rombongan Yesus. Wah, pada nangis semua. Udah kubur 4 hari. Sudah busuk. Saudara tahu daerah Palestina, daerah Yerusalem, daerah itu Palestina panas luar biasa, dingin sekali. 4 hari udah busuk bener, ya. Nah, saudara, ini yang diceritakan secara letterleh di dalam Alkitabmu dan Alkitabku, ya. Nah, saudara, mari kita mundur sedikit. Apakah ini orang pertama yang Yesus bangkitkan dari kematian? Tidak. Yesus pernah membangkitkan anak Yairus, kepala rumah ibadat. Ya kayak kita nih koster gitu ya, koster atau tukang jaga gereja ini. Anaknya perempuan mati. Ya toh? Terus Yesus datang dan membangkitkan anak ini. Ya, talitakum ya. Kita tahu kan tertulis di Markus pasal 5, 41-43. Yesus pernah membangkitkan juga anak janda di kota Nain. Ya, waktu itu anak janda itu sudah mati. Sedang diusung mau dikubur loh di tengah jalan. Tuhan lihat si janda itu berbelas kasihan langsung turunkan. Asongan itu turunkan dan dibuka dan anak itu dibangkitkan. Seketika itu juga dan diserahkan ke ibunya. Ya toh, jadi Yesus membangkitkan orang mati itu bukan pertama kali. Seharusnya tidak heran. Ya, terus yang mana lagi tidak dicatat di dalam Alkitab mungkin. Tetapi yang Lazarus ini menurut catatan Alkitab dia adalah orang yang ketiga. Bahkan dia sudah dikubur 4 hari. Ya, dengan kata lain mustahil gitu ya. Mustahil. Lalu kembali lagi, mundur lagi. Orang perjanjian lama memangnya enggak ada yang dibangkitkan. Ada. Siapa bilang enggak ada? Nabi Elia, Nabi Elisa. Itu juga bukan Tuhan Yesus loh. Nabinya Allah sudah
membangkitkan. Elia membangkitkan anak seorang janda di Sarfat. Ya, di mana 1 Raja-Raja pasal 17, 21-22. Ya tah? Si Elia itu karena disuruh berdoa sama Tuhan, akhirnya terjadi kemarau yang berkepanjangan. Raja Ahab, raja yang jahat sekali. Nah, akhirnya air yang dia minum dari sungai Kerit itu dan kering. Akhirnya Tuhan bilang, kamu pergi. Di situ ada seorang janda Sarfat yang sudah dipersiapkan. Akhirnya melalui si janda itu Elia dapat makan. Ya, dikasih makanan dan segenggam minyak dan sedikit tepung dan segenggam dan sedikit minyak itu berkesinambungan gara-gara si janda itu taat memberikan makan kepada nabinya. Nah, kemudian anaknya si janda itu mati. Ya, terus si Elia datang ke rumahnya, terus gini hitung mata dan mata, ditumpangin berapa kali dan berdoa, akhirnya janda itu punya anak bangkit dari kematian. Ya, ini singkatnya, nanti saudara baca sendiri. Nabi Elisa juga pernah membangkitkan seorang anak, tapi ini bukan janda, ini perempuan orang kaya, ini kayak di kota Sunem. Ya, karena Nabi Elisa merasa berutang budi kepada ibu ini, ya, dibikinkan rumah, ya, dikasih kamar, disediain gitu. Ya, lalu dia tanya sama pembantunya Gehazi, ini keluarga ini kayaknya tidak kekurangan apa-apa ya. Gehazi bilang kekurangan satu, nggak punya anak. Oh, didoain akhirnya mereka punya anak. Nah, ini anak ini yang mati, ya. Terus dibangkitkan juga oleh Elisa. Saudara, perjanjian lama pun ada kok. Ya, tapi ceritanya saudara perhatikan, kebanyakan anak ya. Benar nggak? Anak Yarius, anak janda Naim, anak ini anak ya. Kayaknya Lazarus bukan anak ya. Nggak tahu ya. Nah, sekarang mundur lagi. Zamannya Abraham. Abraham punya keyakinan bahwa orang yang punya Allah seperti Allah dia itu tidak mati, bisa bangkit satu hari. Dari mana? Dari kitab Ibrani yang menyaksikan itu, bukan saya. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19 dibaca coba. Kenapa Abraham rela memberikan Ishak sebagai kurban pada waktu diminta? Karena dia punya keyakinan bahwa orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit. Ini yang ditulis oleh kitab Ibrani pasal yang ke-11 dari 17 sampai 19 ya. Karena iman maka Abraham tatkala ia cobai apa? Mempersembahkan Ishak, ya. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkannya, ya, yang mempersembahkan anak yang tunggal itu, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak. Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Nah, bingung kan namanya keturunannya. Kok mati, kok disuruh persembahkan. Nah, ayat 19 ini paling penting. Karena ia pikir bahwa Allah bagaimana berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan di sana ia akan bagaimana seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini iman Abraham loh. Dia percaya bahwa ada kebangkitan di dalam janji-janjinya Allah. Nah, itulah sebabnya saudara, kita hari ini jangan ngomong sampai ke Lazarus dulu. Anda dan saya jarak dengan Abraham berapa? 4.000-an tahun loh saudara.
Dia lebih kuno daripada kita. Dia tidak pernah menyaksikan Yesus, Abraham. Boro-boro nabi-nabi juga tidak. Benar? Tapi dia punya iman seperti ini. Dengan hubungan dia dengan Allah Bapa yang di surga membimbing dia dan memperlihatkan diri kepadanya 7 kali, dia punya keyakinan bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah ini walaupun mati, rohnya tidak mati. Percaya? Seperti Kejadian pasal 2 ayat 7, ya toh? Manusia diciptakan dari tanah debu, diembusi roh. Dan akhirnya manusia itu menjadi manusia yang berroh, yang namanya a living soul. Jadi saudara dan saya, entah Anda percaya Tuhan atau tidak, sama punya roh yang tidak akan punah. Saya ulang, bukan hanya orang Kristen ya saudara, non-Kristen pun. Cuman bedanya apa? Cuman bedanya nanti kalau kita mati, sama-sama non-Kristen semuanya mati, nanti masuknya yang satu surga ya kekal, satu neraka kekal. Cuman gitu aja, semua kekal karena rohnya. Orang mati itu rohnya meninggalkan kepada jasad yang bisa punah ini, yang darah, daging, tulang pun gitu. Itu yang namanya mati, saudara. Lama-lama di dalam pelayanan saya, melayani Tuhan dari 50 tahun ini jadi gembala, lama-lama sampai saya tahu kalau menghadapi orang mati, saya tahu dia ke surga apa ke neraka. Dari mana wajahnya? Kalau dia surga makin lama makin kayak tidur. Nyenyak, damai, sejahtera. Kalau tidak menakutkan mukanya. Sekalipun namanya Kristen. Ini bukan dari buku tapi pengalaman. Dari situ saya tahu. Seperti kita ini kalau mati ini ya. Roh ini mesti meninggalkan jasad yang sementara ini pasti akan keluar. Dan itu namanya embusan terakhir. Nah itu. Ya, pada waktu dia keluar hanya 2 tempatnya. Immigrationnya mungkin 1 ya. Cuman paspornya dilihat ada cap darah Yesus sana surga. Tidak ada cap darah Yesus sini neraka. Ya kira-kira gitu gambarannya. Jadi saudara semua ada kekekalan. Surga ya kekal. Neraka ya kekal. Hukuman kekal atau bahagia bersama Kristus kekal. Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Ya, dan aku sudah pergi, aku akan menyambut. Ya, di mana aku berada, engkau juga berada. Jadi saudara sekalian, konsep kebangkitan ini jangan Anda melihat secara sempit, urusan kecil, urusan Lazarus tok, lalu dibawa perdebatan di situ. Mari kita telusuri sampai ke Abraham. Apakah Anda yakin bahwa Anda memiliki tubuh, jiwa, dan roh? Dan roh itu yang akan membawa Anda ke dalam kekekalan. Tubuh jiwa yang lain akan fana dan akan binasa. Maka jangan sibuk dengan semua yang bisa binasa. Ngempanin tubuh terus. Ngapain? Nggak ke bawah. Yang ke bawah itu roh. Ya. Dan roh itu akan ketemu dengan yang memberikan roh. Itu yang dikatakan oleh siapa? Oleh Solomon. Oleh siapa? Raja Solomon. Di mana? Di pengkhotbah. Ya. Roh kembali kepada roh. Ya, debu kembali debu. Tanah kembali tanah. Ya toh? Dan Tuhan menciptakan manusia dan memberikan kekekalan di dalam kami. Nah, ya. Jadi saudara, mari kita pikirkan lebih dalam tentang kebangkitan ini. Ya. Sesungguhnya Maria ya itu tahu, dengar banyak ya, karena mereka sering bergaul dengan Yesus kan, tetapi belum menyaksikan kan. Ya, belum menjadi kesaksian di depan mata dia, belum. Nah, ini Tuhan Yesus mengajak mereka menyaksikan mata kepala sendiri. Ya. Jadi kebangkitannya Lazarus ini mendidik kita semua, bukan hanya untuk menghibur, menguatkan Marta dan Maria aja, bukan, ya.
Dan ini mempunyai nilai kekekalan apa? Menjadi kesaksian dari abad ke abad. Ya. Karena yang lain tidak dicatat, saudara, setelah bangkit terus orangnya itu gimana-gimana, enggak. Seperti anaknya janda, ya, kota Sarfat, seperti yang di Sunem, Nain. Itu kan selanjutnya enggak ada ceritanya yang setelah bangkit itu. Nah, bahkan Rasul Yesus pun punya kuasa membangkitkan loh. Dorcas dibangkitkan oleh siapa? Petrus. Ya, itu satu orang yang mendengarkan si Paulus lagi khotbah, anak muda di atas loteng debuk jatuh, mati, dibangkitkan oleh Paulus. Tapi tidak ada cerita lanjutan, yang ada hanya Lazarus satu ini. Makanya saudara, ini penting. Akhirnya Lazarus menjadi orang apa? Yang diem-diem tapi bersaksi. Begitu Lazarus datang, semua tahu ini dibangkitkan oleh Yesus, sudah mati 4 hari. Mungkin banyak yang tanya-tanya, 4 hari kamu di mana sih? Benar nggak? Dia kan dewasa. Dan oleh sebab itu dikatakan pasal 12. Ini pasal 12. Oleh karena Lazarus mau dibunuh juga. Karena orang Yahudi benci. Ya toh? Benar nggak? Benar. Mau dibenci. Benci juga. Karena apa? Karena Lazarus itu. Lazarusnya jalan-jalannya kemana-mana. Wah, itu menjengkelkan sekali. Ya toh? Ya toh? Ya banyak orang juga di antara pemimpin-pemimpin orang Yahudi yang ingin membunuh Lazarus juga. Kenapa? Karena dia menjadi kesaksian hidup. Benar nggak? Lazarus. Karena Yahudi tidak percaya kebangkitan. Sebagian ya, khususnya orang-orang Yahudi yang Sadukis. Ya. Salah satu kesaksian Lazarus yang hebat yaitu nggak banyak ngomong, tapi dia ada dimanapun juga dia menjadi saksi hidup. Karena dewasa, karena bisa diajak ngomong. Dan itu berapa lama lagi kami nggak tahu. Ya, Lazarus ikut dibenci. Dan karena kesaksian Lazarus itu telah membawa banyak orang Yahudi percaya. Pasal 12 saudara boleh membacanya. Ya, itu banyak orang Yahudi jadi percaya. Itu yang menjadi ganjelan pada saat itu, saudara. Jadi saudara, coba kembali ke kita renungkan ya. Ya, apa sih artinya kesaksian itu? Apa kesaksian itu mesti ngomong? Apa kesaksian itu mesti gembar-gembor? Kalau aku lihat Lazarus nggak banyak ngomong, nggak, bahkan Alkitab nggak nulis dia ngomong. Tapi hidupnya, saudara, yang tidak banyak ditulis. Nah, nanti Anda jangan bilang, aduh Buffett ini kok kontradiktif ya. Minggu-minggu yang lalu bilang, Yesus tidak mau manusia bersaksi untuk dia. Lah hari ini kok bicara kesaksian. Dengarkan baik-baik. Yang saya katakan itu Yesus mengatakan sendiri di dalam pasal 2 ayat 22, 23 dan seterusnya. Yesus tidak membutuhkan kesaksian penonton yang dia melakukan mukjizat pertama yang air menjadi anggur. Kenapa? Karena tidak akan jelas dan tidak akan persis apa yang Yesus mau. Karena Yesus tahu isi hati mereka. Jangan-jangan dimanfaatkan. Bukankah banyak hari ini orang yang bersaksi bagi Tuhan untuk dimanfaatkan nama Tuhan, keuntungan-keuntungan pribadi. Dan di dalam pasal 5 ayat 35 kalau salah, Yesus tidak membutuhkan kesaksian manusia, ditulis lagi. Ya toh? Karena rupanya pada zaman itu sudah terjadi split. Ada pengikut Yesus dan pengikut Yohanes Pembaptis. Padahal Yohanes Pembaptis kan saksinya Yesus, benar nggak? Pasal 11 ayat ke Matius. Ya toh, Yohanes Pembaptis nggak percaya loh akhirnya sama Mesias Yesus. Apakah saya harus menantikan orang lain? Apakah engkau? Dia mengutus orang tanya sama Yesus.
Karena dia keluar masuk di istana. Dia tidak pernah mendengarkan khotbah Yesus, dia tidak pernah ikut Yesus. Yang namanya saksinya Yesus ini jalan sendiri. Bahkan murid dia ngikut Yesus. Lihat saudara, maka Yesus bilang tidak membutuhkan saksi manusia. Yang menjadi saksinya Tuhan Yesus siapa? Baca Injil Yohanes pasal 5. Tuhan, pekerjaanku bukan pekerjaanku sendiri, tetapi dari Dia Bapa yang mengutus aku. Penghakimanku bukan penghakiman sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Kesaksianku bukan kesaksian sendiri, tapi dari Bapa. Semua itu diutarakan di dalam ke pasal 5 ke Injil Yohanes. Jadi dia jelas bahwa dia tidak butuh disaksikan manusia, itu maksudnya. Yang terakhir saudara melihat apa? Lebih mengecewakan, yaitu sudah sampai pasal 7. Saudaranya sendiri tidak percaya Yesus. Benar nggak? Maka dia bilang nggak butuh saksi manusia. Nah saudara sendiri yang hidup bersama dengan dia, gede bersama, nggak percaya Yesus kok. Benar nggak? Pasal 7. Hei, kalau kamu mau terkenal cepet dong. Ini kan hari besar, kenapa kamu ngumpet di rumah sana? Orang mau terkenal ya lagi rame-ramenya, cerita sana. Ngecek. Yesus bilang waktuku belum sampai, tapi akhirnya pergi. Saudara, aku numpang tanya saudara, kalau kamu punya saudara yang namanya Yesus, itu koko gedekmu, koko paling gede. Hari-hari tinggal bersama dengan kau, makan sama, kerja sama, di kanan si tukang kayu. Ucuk-ucuk umur 30 bilang dia adalah anak Allah tuh budak banyak mujizat. Lu nggak ngatain kokomu gila? Ayo, jujur. Gila ini koko yang biasanya sama-sama sama kami kok mendadak. Bener nggak? Ayo, jujur. Sama. Maka dia bilang tidak butuh kesaksian manusia. Saudara sendiri aja nggak percaya. Yang menjadi pertimbangan itu maminya loh, Maria loh. Tapi setelah Yesus bangkit dari kematian, baru mereka percaya. Antara lain 2 yang menjadi murid Yesus. Murid Yesus setelah Yesus mati. Yaitu Yakobus yang nulis surat Yakobus dan Yudas yang nulis surat Yudas. Jangan salah paham, dikira Yudas Iskariot yang menjual Yesus itu menurut salah. Ngerti saudara? Sekarang nangkep gak? Ya, jadi yang dimaksud oleh Yesus tidak mau saksian yang persetujuan manusia, bukan persetujuan Allah. Yang persetujuan Allah seperti Lazarus diam-diam tapi menghadirkan sikap perangai Yesus. Hari ini yang kita butuhkan adalah saksi hidup, bukan saksi omongan tok. Amin. Inilah maksud COVID-19. Di mana saksi hidupmu? Tidak butuh. Makanya saudara kenapa gereja diizinkan? Ayo tutup. Gereja sekarang hanya 2 macam. Yang gede, makin berpengaruh. Wah, dengan streaming lah, dengan YouTube lah, dengan Zoom lah. Oh. Yang kecil makin kecil bahkan tutup. Sorry ya, yang pemilik gereja itu, kamu tutup apa makin besar bodoh kamu yang jawab. Tergantung saksimu tuh saksi hidup apa sakti omongan tok. Mimbar itu lebih banyak omong kok saudara. Jujur aku ini kan tukang naik turun mimbar. Aku merasa sekarang ini firman yang saya baca sering mengadili saya sendiri. Kalau aku pintar ngomong, tidak pintar melakukan, yang didukakan siapa saudara? Roh Kudus. Dia duka, dia nangis. Karena kamu ini munafik yang paling besar. Ngomong pinter, tapi kau nggak melakukan. Makain jemaatmu semua pendengar yang baik bukan pelaku. Makain jemaatmu semua munafik. Karena kamu nomor 1 munafik duluan. Sorry ya saudara, ngomongnya blak-blakan loh ya. Tapi aku nggak nuduh Anda, aku ngomong saya sendiri. Benar nggak? Benar nggak? Ayo. Pikir deh. Pikir aja. Ya toh saudara, kan banyak
Ada yang bilang, pendeta ngomongnya gini-gini, padahal hidupnya gini-gini. Benar nggak? Makanya itu yang Yesus maksud. Kenapa ada saksi yang keluar dari kematian, bangkit dari kematian, diem. Tapi menjadi begitu krusialnya. Sampai Yahudi benci dia, sampai dia pun mau dibunuh. Karena di mana dia hadir, di mana dia menghadirkan Yesusnya. Apakah Anda seperti itu? Di kantormu semua korup, kamu satu nggak korup, coba. Ya, semuanya berbuat jahat, kamu tidak. Semuanya bohong, kamu tidak. Apa iya? Hayo, inilah COVID-19, you know. Menurut saya itu Tuhan sedang menjaring. Bahkan kita sedang dibakar. Yang mana mazmurin, yang mana bukan. Ini COVID-19. Jangan kira Anda itu Tuhan tidak bertujuan. Oh, sangat bertujuan. Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan ini? Emang Tuhan nggak tahu sengsaranya? Emang Tuhan nggak tahu gereja ini pada orangnya sedikit? Emang Tuhan nggak concern about that? Tapi yang Tuhan concern bukan itunya. Pengaruh dia. Gereja udah 2000 tahun, mana saksinya? Tetap terpecah belah kemana mana. Interdenominasi ya tidak pernah damai. Tunjuk-tunjukkan. Padahal semua tubuh Kristus. Gimana saudara? Saya dalam doa pribadi saya yakin tidak secepat ini COVID. Karena tujuan Tuhan kalau belum tercapai tidak akan ketemu imunisasinya. Tidak. Karena ini Tuhan lagi memperagakan kedaulatan dia betul-betul. Bukan karena ilmumu tinggi, bukan teknologi tinggi, bukan pengaruh, bukan semuanya. Tuhan mau hadir. Ini menurut saya, saudara. Ya toh? Makanya kan dia ngomong begini di dalam pasal 11 ayat 42 kan. Aku tahu ya bahwa engkau, ini sebelum Yesus membangkitkan, kan dia ngomong ini kata-kata yang paling depan. Aku tahu bahwa engkau, aku itu Yesus, bahwa engkau Allah itu yang selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang kelompok besar di kelilingku itu orang Yahudi. Itu orang yang gak percaya, yang seringan mau cari gara-gara mau nangkep. Kan itu sudah kurang 6 hari adalah hari apa? Passover. Ya setelah Passover kan Yesus ditangkap. Betul gak? Nah, mereka kan mau cari gara-gara nangkep Yesus. Kejadian itu. Ada di dalam Alkitab, ini baca. 6 hari lagi. Karena orang sekelilingku ini. Ya, aku minta kepadamu supaya mereka percaya bahwa engkau mengutus aku. Ini loh alasan mujizat Lazarus tuh ini. Bukan karena kesian, karena saudara, karena baik. Karena orang sekeliling. Ya. Karena untuk membuktikan bahwa aku mengutus, kau mengutus aku. Karena saudara kalau pelajari dari pasal 1 sampai pasal 10 yang saudara sudah mengikuti saya, kan orang Yahudi tetap gak percaya Tuhan kan. Pasal 10 jelas-jelas dikatakan, pasal 10. Dia bilang apa? Karena mereka bukan dombaku. Ada ditulis di sini pasal 10 ya. Ini pasal 12. Yohanes pasal 10. Ya. Kan Yohanes pasal 10 kan Yesus mengatakan, dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal dia. Terus ini mulai dari ayat 22 terus baca ayat 23 ya. Ya terus ayat 24 ya, maka orang-orang Yahudi ya mengelilingin dia ya. Ya. Dan berkata kepadanya ya, kamu tuh bikin saya pusing sampai kapan ini, kenapa kalau kamu Mesias kenapa nggak ngomong. Kan dia di depannya itu dianggap kamu gila ya, dianggap kamu kerasutan setan, betul nggak?
Dan akhirnya marah sama Yesus. Kamu tuh mau bikin kita pusing sampai kapan? Jadi berarti orang Yahudi tidak bisa mendengar kata-katanya si Tuhan Yesus. Nah ini 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Yesus ngomong, Yahudi tidak termasuk domba-domba karena tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dombanya Yesus baru bisa dengarkan. Sampai jam ini saudara pergi ke Israel. Coba, apakah mereka percaya? Enggak. Coba, lihat itu yang pada doa. Di itu, tembok Wailing Wall. Coba ambilin itu doa-doa mereka. Mereka mengutuki loh. Orang Kristen yang percaya Yesus Mesias. Mereka tidak mendengar. Itu yang disebut Yahudi sampai sekarang. Makanya sampai dikatakan bangsa tegar tengkuk ini sampai sekarang loh saudara. Ya toh? Tidak mendengar. Siapa yang tidak mendengar suara Tuhan, siapa yang tidak bisa menerima kebenaran kesaksian Tuhan Yesus yang menyaksikan dia sebagai utusan Allah, itu adalah yang tidak bisa percaya. Tidak masuk golongan domba-dombanya Tuhan Yesus. Ini Fatsal 10 ayat 26. Nggak heran, sampai sekarang nggak heran. Ya, nah tetapi yang bisa mendengar adalah kami-kami ini. Justru penolakan di sana akhirnya, bukankah begitu saudara? Kisah Rasul-Rasul pasal 2. Mula pertama kan Injil diberitakan kan untuk orang Yahudi, tapi ditolak kan. Akhirnya ke orang kafir kan. Setelah turunnya Pentakosta, betul? Maka semua negara yang datang dipersatukan dengan kesatuan bahasa waktu itu yang diturunkan oleh turunnya Roh Kudus. Lalu tekadnya mereka pergi menginjil semua. Maka murid-murid Yesus saat itu ya tidak ada jalan lain, menginjil semua menjadi saksi. Yang kemana? Ke orang Yahudi ditolak, larinya pergi ke Antioquia, pergi ke Asia Minor gitu. Makanya Asia Minor kena dulu. Ya toh, saudara? Bener nggak? Makanya saudara, hari ini pun kami ini kan termasuk kafir. Jadi kita kena dulu karena apa? Ya karena mereka menolak. Saudara, dan martir-martir zaman itu yang namanya saksi. Bahasa asli itu saksi sama dengan martir, saudara. Jangan kamu pikir, oh pasti mati bagi Tuhan. Tidak. Seperti Lazarus itu martir. Seperti Anda di tengah-tengah kantor semua korupsi Anda, tidak korupsi Anda itu martir. Anda itu saksi. Ya. Jadi saudara sekalian, apa sih sebetulnya akhir-akhirnya gembala yang baik itu? Gembala yang baik itu mau bukti bahwa engkau mendengar suara dia, bahwa engkau tuh banyak. Betul? Di dalam Fatsal 10. Fatsal 11 ini saksinya. Si Lazarus ini dombanya mendengar. Mati aja bisa dengar. 4 hari busuk masih bisa dengar. Nah, yang aneh kan Tuhan Yesus gak bilang, hai Lazarus bangkitlah. Wah kalau gitu yang namanya Lazarus kan gak satu. Yang sudah mati di kuburan mungkin banyak. Lalu bangkit semua bingung. Makanya dikatakan, marilah keluarlah. Lazarus marilah keluarlah. Sangat personally. Ya? Lihat saudara. Jadi kuasa kebangkitan yang yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya melalui hidup kekal, melalui roh yang kekal sebelumnya sudah diberikan kepada kita itu sangat-sangat personally. Ingat saudara. Ingat saudara. What's so important? Why should God choose you? Ya toh, 7,7 manusia. Kenapa Tuhan harus milih saya? Kenapa Tuhan harus mengasihi saya? Kenapa Tuhan harus pilih saya? Nggak dipilih nggak kekurangan, dipilih nggak kelebihan, betul nggak? What's so important? Your life. Terus kesaksianmu, hidupmu di mata Tuhan
yang mempunyai kekekalan itu. Tidak ada artinya, saudara. Apa artinya? Terlalu kecil. Tetapi itulah Lazarus yang terlalu kecil, tapi dia telah mengubah konsep orang Yahudi saat itu yang melihat saksi dia bahwa dia bangkit. Walaupun masih ditutup, masih diblebet dengan kain. Ya kayak seperti orang saudara kita seiman itu dikafanin kan. Dan dia bangkit dengan gitu. See, what's so important your life in the whole kingdom of God? Why should God choose you? Why? Pernah tanya enggak? Pernah sadar enggak bahwa nilai kekekalan itu sudah diberikan kepadamu? Pada waktu engkau terima Yesus Kristus sudah mendapatkan hidup kekal itu. Dan itu kekal benar. Nah, apakah hidupmu hari-hari untuk nilai kekekalan? Apakah kita bohong terus? Tuhan, aku mengasihimu. Tapi I do nothing the whole life. Pada waktu Petrus ditanya oleh Tuhan setelah kebangkitan. Petrus, adakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Petrusnya ketakutan dan malu. Lalu lanjutnya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Betul nggak? Dengar nggak si Petrusnya? Dia tuh Lazarus yang mati atau dia Petrus yang hidup? Gembalakanlah. Jadi Anda nggak bisa ngomong, ya Tuhan aku mengasihi, tapi nggak ngembalakan jemaat, nggak saling mengasihi. Bohong. Banyak pembohong nih. Tuhan mengasihi aku mengasihi dia. Mengembalakan jemaat nggak? Lah ini buktinya. Yang Tuhan mau tuh saksi. Bukan lip service. Inilah saat Anda dan saya bersaksi. Bukan menyaksikan sesama. Satu tubuh Kristus, bahkan musuh pun harus dikasihi. Betul? Pasal 5 dari Matius. Ya toh? Gigi ganti gigi, tetapi aku berbicara kepadamu. Ya toh? Orang minta baju diberikan jubah juga. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Musuh harus dikasih didoain. Tergantung Anda sekarang hidupmu. Pertaruhkanlah enggak. Kalau engkau memang mau berjuang bersama-sama maksud Tuhan di dalam era COVID-19 ini. Mari saudara pikirkan baik-baik. Kembali perhatikan berita dari luar dan dalam. Paling penting perhatian dari Cina dan dari Amerika. Ya saudara, yang saya khawatirkan cuma satu. Ini jangan-jangan 2 ini nanti yang tadinya perang dagang nanti jadi perang bener saudara. Tahu maksud saya? Tadinya kan perang dagang. Ini nanti jadi bener lah. Sekarang udah mulai buka-bukaan. Ini mata-mata dari Cina lari ke Amerika memberitahu yang sesungguhnya dalamnya ini main apa. Di Wuhan itu. Bener gak? Terus yang dari sini. Ini lagi buka-bukaan loh saudara. Apa enggak takut loh? Lah nanti pro-proan. Ini nanti blok barat, blok timur, pro sini, pro sana. Saudara, kalau benar-benar terjadi perang ini, ya ini benar sepertiga habis. Nah kan 7,7. Yang mati harusnya 2 miliar gitu baru klop. Sekarang COVID baru 19 juta kok. Masih kurang banyak. Saudara, mari kita mempunyai sehati sepikir dengan Allah yang kekal, Allah yang berdaulat, Allah yang memimpin hidupmu dan hidupku. Dan memimpin nasib seluruh bangsa dunia ini 7,7 miliar orang. Anda ketemukan jati dirimu dan makna hidupmu. Mana saksimu? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, biarlah firman-Mu terus mengejar kami. Biar kesaksian ini menjadi contoh. Lazarus yang tidak ngomong 1 kalimat, tapi dia telah mempengaruhi sekeliling orang-orang Yahudi yang keras yang menentang Tuhan terus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami ini diam-diam tidak bisa buat banyak, tapi seperti Lazarus dimanapun kami ada, kami telah menjadi contoh dan telah menjadi pelaku firman-Mu.
Tolong kami Tuhan, kalau Engkau masih mengizinkan kami hidup di tengah-tengah COVID-19 ini, pasti ada maksud-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong bangkitkan jemaat-Mu, bangkitkan tubuh Kristus, bangkitkan anak-anak-Mu. Supaya mengerti bagaimana porsi kami dan hidup di situ. Menggunakan hidup yang relatif singkat. Mengerjakan sesuatu yang kekal. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.